Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Budi Kurniawan, NIM 4004041706095. Pada seminar tugas akhir kali ini, saya membuat alat berjudul Prototype Sistem Otomasi Iklim dan Pemantauan Total Dissolved Solid Air Hidroponik Nutrient Film Teknik berbasis IoT Internet of Things dengan dosen pembimbing Bapak Distayol STMT. Latar belakang dalam tugas akhir ini yaitu yang pertama, hidroponik merupakan salah satu solusi untuk mengatasi banyaknya konversi lahan pertanian. Hidroponik NFT merupakan sistem hidroponik yang banyak digunakan dalam skala industri. Dalam hidroponik NFT, kualitas air nutrisi sangatlah penting, yaitu ukuran kepekatan larutan nutrisi atau TDS. Yang kedua, secara umum pada saat ini pemantauan air nutrisi dilakukan secara berkala dan manual dengan datang langsung ke kebun hidroponik. Yang ketiga, untuk melindungi tanaman dari hama dan perubahan cuaca, maka digunakanlah greenhouse. Tetapi masalah yang muncul yaitu pada siang hari tingginya suhu dan rendahnya kelembaban dalam greenhouse. Tentu hal ini dapat mempengaruhi hasil tanaman. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, menggunakan microcontroller Nordenko ESP32 dan Blink sebagai aplikasi pada smartphone atau gadget yang terkoneksi internet. Yang kedua, sensor DHT11 digunakan sebagai pembacaan suhu dan kelembaban dalam greenhouse. Yang ketiga, sensor TDS SEN2044 digunakan sebagai pembacaan kadar kepekatan larutan nutrisi dalam tandon. Yang keempat, sensor DS18B20 digunakan untuk pembacaan suhu air nutrisi sebagai kompensasi terhadap nilai pembacaan sensor TDS. Yang kelima, sistem otomasi iklim yang dilakukan yaitu dengan menjaga nilai suhu dan kelembaban udara greenhouse di bawah 40 derajat Celcius untuk suhu dan di atas 70% RH untuk tingkat kelembaban. Yang keenam, pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan kadar kepekatan larutan atau TDS air nutrisi, suhu dan kelembaban dalam greenhouse. Blok diagram. Pada alat ini menggunakan sumber utama yaitu 220 VAC dari PLN yang kemudian diturunkan dan disearahkan menggunakan satu daya sehingga didapatkan keluaran 12 volt A, 12 volt B, dan 5 volt. Untuk 12 volt A digunakan untuk supply dari ESP32 yang sebelumnya telah diturunkan terlebih dahulu menggunakan buck converter 5 volt. Karena ESP32 memerlukan input power yang stabil. Kemudian untuk 5 volt sendiri digunakan sebagai supply pompa nutrisi dan supply pompa air. Kemudian 12 volt B digunakan sebagai supply aktuator kipas DC dan aktuator lampu DC dan pompa hidroponik. Untuk input microcontroller sendiri ada sensor DHT11, sensor TDS, sensor DS18B20, dan push button. Untuk komunikasi dengan smartphone menggunakan aplikasi Blink. Dan untuk interface pada LCD box menggunakan LCD 20x4 dan I2C. Kemudian untuk driver relay menggunakan relay modul 5 volt. Desain alat, berikut desain alat. Ini merupakan desain greenhouse, desain panel box, dan desain penempatan sensor dan aktuator. Kemudian ada tampilan alat. Berikut tampilan alat. Ini merupakan greenhouse, panel box, interface LCD, lalu ada penempatan sensor dan aktuator, lalu ada interface Blink. Selanjutnya ada pengujian dan pengukuran. Yang pertama ada pengujian sensor DHT11. Pengujian sensor DHT11 bertujuan untuk mengetahui nilai sensitivitas dari pembacaan sensor DHT11 terhadap alat yang beredar di pasaran yaitu HTC01. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai selisih rata-rata masih dalam range toleransi pembacaan dari sensor sesuai dengan datasheet, yaitu untuk nilai suhu sekitar kurang lebih 2 derajat Celcius dan untuk kelembaban sekitar kurang lebih 5% RH. Kemudian selanjutnya ada pengujian sensor TDS. Pengujian sensor TDS berfungsi untuk mengetahui nilai sensitivitas pembacaan sensor TDS terhadap alat yang beredar di pasaran yaitu TDS meter. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai rata-rata selisih dari pembacaan sensor masih dalam range toleransi dari datasheet TDS sendiri yaitu 10%. Kemudian ada pengujian dan pengukuran pengujian switch mode. Pengujian switch mode berfungsi untuk mengetahui apakah switch dapat berfungsi dengan baik, yaitu mampu mengubah cara kerja alat menjadi dari manual menjadi otomatis ataupun sebaliknya. Berdasarkan hasil pengujian, switch mode
bekerja dengan baik. Kemudian ada pengujian mode manual. Pengujian mode manual sendiri untuk mengetahui kinerja dari push button kipas dan push button wisemaker apakah dapat bekerja dengan baik berdasarkan hasil pengujian push button kipas dan pengujian push button wisemaker dapat bekerja dengan baik. Lalu ada pengujian mode otomatis. Pengujian mode otomatis berfungsi untuk mengetahui apakah kinerja otomatis dari alat tersebut dapat berfungsi dengan baik. Untuk pengaturan set nilai maksimal 35, set nilai suhu minimal 33, set nilai kelembaban maksimal 93 dan kelembaban minimal 70. Kondisi aktual. Jadi ketika kondisi suhu di bawah dari ketika kondisi suhu di atas dari set suhu maksimal, maka akan menyalakan kipas. Dan juga ketika suhu di bawah dari suhu minimal, maka akan mematikan kipas. Begitu juga kelembaban. Ketika kelembaban di bawah dari kelembaban minimal, maka akan menyalakan wisemaker. Dan kelembaban jika di atas dari kelembaban maksimal, maka akan mematikan wisemaker. Untuk kadar kepekatan larutan sendiri juga sama, pengaturan kadar kepekatan larutan 700 untuk pengaturan maksimal dan pengaturan minimal 600. Ketika sensor mendeteksi bahwa kepekatan larutan melebihi dari set maksimal, maka akan menyalakan notifikasi bahwa kelebihan air nutrisi. Sedangkan ketika sensor kepekatan larutan mendeteksi di bawah dari set kepekatan larutan minimal, maka akan mengirimkan notifikasi kekurangan nutrisi. Lalu ada pengujian push button dan button blink. Untuk pengujian push button dan button blink ini berfungsi untuk mengetahui apakah push button dan button blink dapat beroperasi dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa push button dan button blink dapat beroperasi dengan baik. Selanjutnya ada pengujian open loop. Berikut diagram blok dari open loop. Untuk push button kipas dan wisemaker sebagai input, NodeMQ SP32 sebagai microcontroller, lalu kipas dan wisemaker sebagai aktuator, suhu dan kelembaban greenhouse sebagai plan, dan output suhu dan kelembaban aktual. Untuk open loop A bertujuan untuk mengetahui nilai aktual suhu dan kelembaban greenhouse tanpa adanya pengaturan sistem, di mana diperoleh pada jam 10 hingga jam 2, itu suhu berada di atas 40 derajat Celcius. Dan suhu tertinggi diperoleh pada jam 10.50, itu ketika nilai suhu 47 derajat Celcius dan kelembaban terendah 38% RH. Kemudian open loop B bertujuan untuk mengetahui kemampuan kipas dan wisemaker dalam meningkatkan suhu, dalam menurunkan suhu dan meningkatkan kelembaban. Dalam waktu 4 menit mampu menurunkan suhu dari 47 derajat menjadi 31 derajat dan meningkatkan kelembaban dari 30% RH menjadi 95% RH. Lalu ada pengujian closed loop. Berikut diagram blok dari closed loop. Untuk set point suhu dan kelembaban itu sebagai input. Lalu di sini ada NodeMQ sebagai microcontroller. Lalu di sini ada kipas dan wisemaker sebagai aktuator. Lalu ada suhu dan kelembaban greenhouse sebagai plan. Dan di sini ada sensor DHT11 berfungsi sebagai feedback. Berikut untuk hasil pengujian closed loop. Untuk pengaturan set point suhu maksimal 35 derajat, suhu minimal 33 derajat, kelembaban maksimal 93%, kelembaban minimal 90%. Dari grafik diperoleh bahwa ketika suhu melebihi dari set point maksimal, maka akan menyalakan kipas. Dan ketika suhu di bawah dari set point minimal, maka dia akan mematikan kipas. Begitu juga dengan kelembaban. Ketika kelembaban mendeteksi bahwa kelembaban aktual melebihi dari set maksimal kelembaban, maka akan mematikan wisemaker dan akan menyalakan wisemaker ketika kelembaban di bawah dari kelembaban minimal. Kemudian ada implementasi pada tanaman. Berikut pengaturan set nilai pada implementasi pada tanaman.
Berikut ada grafik hasil pemantauan nilai TDS, di mana grafik tersebut masih dalam range sesuai dengan pengaturan set nilai pengaturan yang telah diatur. Sedangkan grafik suhu dan kelembaban rata-rata masih dalam range dari suhu dan kelembaban yang telah diatur. Kemudian ada implementasi dampak terhadap tanaman. Pada percobaan dilakukan 2 kali tanam dengan selada dan kangkung. Diperoleh hasil bahwa perbedaan menggunakan alat dan tanpa alat, yaitu yang pertama, dengan menggunakan alat warna daun menjadi lebih hijau, dan jika tanpa alat warna daun kekuningan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan alat daun lebih segar dan lebar, sedangkan tanpa menggunakan alat daun itu layu kecil dan batang kurus. Kemudian selanjutnya, dengan menggunakan alat tidak ada cacat daun, sedangkan dengan tanpa alat itu terdapat cacat daun. Hal ini karena kondisi suhu yang terlampau panas. Kesimpulan, yang pertama, alat ini dapat melakukan pemantauan suhu, kelembapan greenhouse, kadar kepekatan larutan air nutrisi, dan juga pengendalian aktuator, baik secara jarak jauh melalui smartphone atau gadget maupun langsung pada LCD box panel, sehingga diharapkan dapat mempermudah pemilik kebun dalam mengelola tanaman hidroponik. Yang kedua, berdasarkan pengujian sensitivitas sensor DHT11 dan sensor TDS, diperoleh bahwa pembacaan sensor masih dalam batas toleransi sesuai dengan datasheet masing-masing sensor. Yang ketiga, alat ini dapat menjaga kestabilan suhu greenhouse di bawah 40 derajat Celcius dan kelembaban greenhouse di atas 70% RH. Yang keempat, alat ini mampu diimplementasikan pada tanaman hidroponik, selada dan kangkung sehingga mampu mencapai masa panen. Dengan durasi tanam untuk selada 21 hari dan untuk kangkung 14 hari dengan hasil daun hijau segar, daun lebar, dan tidak ada cacat daun. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, pada alat ini perlu penambahan kipas agar nilai kestabilan suhu yang tercapai dalam greenhouse bisa lebih rendah lagi. Yang kedua, pada alat ini perlu pengembangan berupa pengaturan metode PID agar nilai suhu dan kelembaban dapat stabil. Yang ketiga, pada alat ini perlu penambahan pengaduk air otomatis agar dapat mempercepat penyampuran air nutrisi. Yang keempat, pada alat ini perlu adanya pengembangan berupa penambahan pemantauan pH maupun sistem pendinginan air nutrisi sehingga suhu yang terkontrol tidak hanya suhu lingkungan tetapi juga suhu larutan nutrisi. Hal ini dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya tampilkan video demo alat. Berikut video demo alat. Berikut pengujian demo tentang pengoperasian dari button bling. Ini pengujian push button kipas untuk menyalakan kipas. Kemudian ini ada uji coba push button mist maker untuk menyalakan mist maker. Kemudian ini ada uji coba mode otomatis dengan mengatur set nilai pada smartphone.
dan wisemaker akan mati ketika telah melebihi dari batas maksimal pengaturan blink. Dan suhu akan mati ketika suhu pembacaan sensor di bawah dari set nilai pada blink. Kemudian ini merupakan uji coba mode otomatis untuk pengaturan dari set minimal dan set maksimal dari TDS sensor. Ketika pembacaan sensor melebihi dari batas maksimal TDS yang telah diatur, maka akan mengirimkan notifikasi berupa kelebihan nutrisi. Kemudian ketika pembacaan sensor kurang dari set minimal dari pengaturan di blink, maka akan memberikan notifikasi bahwa kekurangan nutrisi. Ini merupakan uji coba level tandon. Ini merupakan fitur tambahan untuk mengetahui ketinggian tandon air agar tidak sampai kehabisan. Berikut hasil implementasi pada tanaman selada, dan ini tanaman kangkung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.